Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Mas Haryadi, menarik tadi sampaikan oleh Pak Bobi. Sebetulnya yang diharapkan terjadi transformasi ekonomi Indonesia ini. Kalau dari kacamata teman-teman pengusaha sendiri, dalam 10 tahun terakhir dirasakan tidak transformasi itu? Memang terjadi perubahan kalau dari kacamata kami ya. Memang ada terjadi perubahan yang cukup besar dibanding 10 tahun yang lalu. Menyangkut mengenai masalah efisiensi di perusahaan. Ini yang tadi saya tanya Pak Suryamin. Ini kebetulan juga akan dilihat selain populasi juga jumlah tenaga kerjanya, Mas. Jadi ini kita juga sebetulnya mau lihat karena kami di Apindo menduga terjadi penyusutan lapangan kerja dalam arti kata terhadap rasio jumlah penduduk. Jadi kalau istilahnya dulu investasi per ambil kata per 10 miliar gitu atau per 1 miliar bisa menyerap sekian banyak, kelihatannya trennya jumlah investasi dengan jumlah investasi sama, jumlahnya lebih kecil, Mas. Nah ini yang juga kita lihat bahwa efisiensi ini nanti seperti apa. Tentunya nanti Pak Bobi juga akan dalam merancang kebijakan kita ke depan akan lebih terlihat. Itu yang kita lihat ya. Jadi dari segi penggunaan penyerapan tenaga kerja seperti apa, lalu juga daya saingnya itu nanti seperti apa. Karena akan terlihat antara pendapatan perusahaan dengan biayanya akan terlihat juga nanti di situ. Apakah kita ini nanti daya saingnya efisiensi di dalam daya saing dari segi skala usahanya ya, itu akan kita lihat juga begitu. Apakah nanti memang bisa melihat seperti itu Pak hasil dari sensus itu? Tentu karena yang ditanyakan salah satu ya atau dua yang ditanyakan di dalam pendataan lengkap sensus ekonomi 2016 itu, selain kita menanyakan nama, alamat, kegiatan utama, produk utama yang dihasilkan, juga kita menanyakan tentang berapa jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, berapa biaya yang dikeluarkan, dan juga berapa output yang dihasilkan. Sehingga kita bisa menghitung produktivitas ataupun juga potensi ekonomi secara keseluruhan. Di samping ada pertanyaan-pertanyaan lain, apakah perusahaan itu sebagai pusat, cabang, berapa kalau pusat berapa punya cabangnya. Ini untuk melihat jejaringnya juga ya, gitu, jaringan usaha yang ada di tanah air. Mbak Eni, kalau kita lebih kritis lagi melihat data, kalau kita lihat 10 tahun terakhir, 2006 sampai 2011, sebetulnya kan perekonomian kita betul-betul diboost oleh komoditas ketika itu kan, dan sampai pada titik setelah 2011 ini kan kita mulai mengalami perlambatan ekonomi. Apa sebetulnya yang perlu didalami dari sensus ekonomi kali ini supaya betul-betul memberikan manfaat untuk perencanaan jauh ke depan? Iya. Jadi sensus ekonomi ini memang sangat urgent, Mas Tommy, terutama tidak hanya untuk mengidentifikasi atau memetakan potensi, sekaligus untuk mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini mampu melakukan transformasi struktural atau tidak. Ini yang paling utama. Oleh karenanya memang nanti yang menjadi titik krusial dari sensus ini adalah akurasi data. Akurasi data tentu tidak hanya tergantung kepada bagaimana kualifikasi dari petugas pencacah, tapi juga keikhlasan termasuk... Hipotesisnya sendiri apa Mbak Eni? Nah, kalau melihat selama ini kan dengan segala hormat, ini kan banyak yang masih suka meragukan data-data statistik kita. Jadi antara data dengan realitas ini kan sering menjadi pertanyaan. Nah, titik krusial ini yang mesti dijawab betul oleh sensus ekonomi 2016 ini, bagaimana BPS bisa menghasilkan data yang benar-benar akurat dan valid. Nah, tentu sekali lagi ini tidak hanya tergantung kepada para petugas BPS yang mencacah, tetapi juga responden. Jadi termasuk biasanya kan para pelaku usaha ini tidak selalu menyampaikan data dengan sejujurnya karena mungkin ada kekhawatiran nanti implikasinya bagaimana tentang kerahasiaan data itu sendiri, dan mungkin juga ada kekhawatiran nanti ada implikasi ke lain gitu kan, misalnya ke pajak dan sebagainya. Nah ini yang harus betul-betul disosialisasikan bahwa data ini sangat urgent dan sangat penting buat kita semua. Gitu. Baik, Mas Haryadi, apakah memang teman-teman khawatir persoalan kerahasiaan ini? Saya rasa enggak lah ya Pak Suryamin, karena akan lebih aktif sosialisasi. Tapi juga mungkin yang saya juga mungkin memberi masukan juga, responden ini juga penting Mas. Kalau bisa memang yang
betul-betul memahami, jadi bukan asal ngisi gitu ya Pak Suryamin ya. Ini juga penting kalau responden ngasal aja dia nggak ngerti itu juga bisa bias. Karena itu juga mungkin dalam kesempatan ini juga kami juga menghimbau lah mewakili teman-teman pengusaha untuk karena yang yang menjadi responden adalah pelaku memberikan usaha. data yang lebih akurat Iya, ya. sebaiknya yang yang paling berwenang yang bisa memberikan informasi. Karena kalau nanti kita punya staff atau apa yang kurang memahami ini juga bisa misleading, Mas. Dan tadi sedikit aja nambahkan mengenai transformasi struktural tadi. Ini juga kami juga sangat juga curious ya, mau lihat juga apakah transformasi ini juga terjadi. Karena kan kita dari 2008 tadi Mas Tommy juga udah bilang ya, ada perubahan yang mendasar karena beberapa industri atau sektor agregat yang sifatnya mining ya, itu kan turun banyak. Dan kita berharap akan kelihatan industri olahannya tumbuh atau enggak. Ini juga kita juga mau lihat apakah terjadi perubahan ke industri olahan. Pak Suryamin, nanti saya ingin tanya Pak Suryamin, konfirmasi persoalan kerahasiaan itu karena menurut saya sangat penting, karena itu yang akan membuat orang berani memberikan data kepada BPS. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge. Untuk keempat kalinya sejak 1986, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan sensus ekonomi. Sepanjang 40 tahun perjalanan Indonesia, memang perekonomian Indonesia tumbuh dengan sangat luar biasa. Dalam 10 tahun terakhir misalnya, PDB Indonesia tahun 2006 tercatat sekitar 365 miliar dolar Amerika Serikat. Saat ini, PDB Indonesia sudah di atas 900 miliar dolar. Artinya, dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan PDB kita naik rata-rata 25%. Pertanyaannya adalah, apakah perubahan dan kenaikan itu diikuti dengan perubahan struktur ekonomi? Apakah dengan struktur ekonomi yang sekarang mampu menjawab harapan Presiden Joko Widodo untuk membawa Indonesia masuk ke ekonomi digital? Menakar potensi ekonomi, itulah yang akan kita bahas malam hari ini bersama saya, Suryo Patomo. Inilah Economic Challenge. Dan seperti biasa untuk membahas masalah yang sangat menarik dan sedang menjadi pembicaraan, saya ditemani oleh rekan saya, Leonard Samosir. Leo, selamat malam. Selamat malam, Mas Tommy. Siapa saja tamu yang akan membahas persoalan sensus ekonomi tahun 2016 ini? Ya, malam ini kita memperoleh kehormatan 4 orang narasumber, Mas Tommy, walaupun memang masih baru 3, karena yang satu lagi masih dalam perjalanan, karena memang ekonomi yang harus kita lihat lagi. Pada malam ini kita memperoleh kehormatan telah hadir Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi, Makro, dan Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Bobi Hamzar Rafinus. Pak Bobi, selamat malam. Kemudian sebagai pihak yang paling berwenang dalam melakukan sensus, karena ini diatur oleh undang-undang juga, Kepala Badan Pusat Statistik, Pak Suryamin. Pak Suryamin, selamat malam. Dan kita ingin juga memotret bagaimana sesungguhnya ekonomi kita, karena itu kita telah memperoleh kehadiran Direktur Indef, pengamat ekonomi, Eni Sriharta Timba. Ini selamat malam. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani. Itu Mas Tommy, yang akan membahas bagaimana kita bisa menakar potensi ekonomi Indonesia. Baik, Leo, nanti coba kita dalami seperti apa potensi ekonomi Indonesia. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pemerintah tengah memeriksakan kondisi ekonomi Indonesia melalui sensus ekonomi 2016. Ekonomi Indonesia kini dihadapkan pada tantangan perubahan lanskap perekonomian dunia. Ekonomi negara-negara berkembang yang dimotori konsumsi mengalami perlambatan. Di Indonesia, sektor-sektor unggulan berbasis konsumsi pun mulai berguguran pada kuartal 1 tahun ini. Namun, sejumlah sektor seperti telekomunikasi, infrastruktur, dan industri digital tetap mampu tumbuh di tengah kelesuan.
Untuk mempertahankan pertumbuhan, pemerintah harus lebih adaptif dengan perubahan. Pemerintah dituntut mampu meracik portofolio yang jitu bagi pertumbuhan berkelanjutan. Namun, sanggupkah pemerintah memanfaatkan sensus ekonomi 2016 sebagai referensi untuk menjaga pertumbuhan? Leo, tamu kita lengkap Ya. malam hari ini. Sudah hadir bersama kita Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani. Mas Haryadi, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan diskusi, Leo, data apa yang dimiliki oleh Leo berkaitan dengan kondisi perekonomian kita? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya data di sini. Salah satu fungsi utama kita melakukan sensus ekonomi adalah seperti yang tadi dikatakan Mas Tommy, bagaimana kita memotret struktur ekonomi kita. Kalau kita melihat data yang kami peroleh dari Credit Suisse berikut ini adalah menunjukkan bagaimana survei konsumen tahun 2015 bagi negara-negara berkembang atau emerging countries. Kalau kita perhatikan di sini ada Brazil, konsumsi masih sekitar 62% dari PDB Brasil, India sekitar 56% PDB-nya terdiri dari konsumsi, Rusia 50%, Afrika Selatan 60% dari PDB-nya konsumsi, dan Indonesia tercatat dengan 480 miliar dolar, itu sekitar 55% penyumbang dari PDB adalah konsumsi. Ini menjadi satu faktor yang sangat penting. Kalau kita melihat data berikut dari MSCI, Morgan Stanley Capital Index, menggambarkan indeks pasar modal di negara-negara emerging markets, kita melihat memang ekonomi dunia juga di emerging market, negara-negara berkembang relatif menurun. Kalau kita melihat data terakhir di sini di angka 382, dari 2012 kita melihat turun terus 2013, 2014 hingga sekarang, dan ini juga menjadi satu perhatian tertentu karena bukan hanya MSCI emerging markets tetapi juga ternyata indeks pasar modal Indonesia memperlihatkan penurunan juga yang sama dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Kalau kita melihat penyusun dari indeks tadi di Indonesia adalah 10 besar perusahaan yang kalau kita melihat sektor usahanya relatifly adalah konsumsi. Di sini ada telekomunikasi Indonesia, kemudian ada beberapa perusahaan keuangan seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, tetapi juga kita melihat perusahaan konsumer seperti Astra International, Unilever, Matahari, yang kita melihat bahwa beberapa waktu belakangan ini untuk triwulan pertama 2016 ternyata Astra dan Unilever sama-sama mengalami penurunan laba bersih. Kalau kita melihat Astra International untuk triwulan pertama 2016 year on year turun 22% laba bersihnya, sementara Unilever turun 1,2%. Kita melihat ada harapan di sektor telekomunikasi, Telkom, PT Telkom masih bisa naik di triwulan pertama 2016 20,2% laba bersihnya. Kalau kita melihat posisi ini, Mas Tommy dan pemirsa, maka potret terhadap struktur ekonomi, mungkin juga sektor konsumsi harus diperhatikan, dan itulah mungkin yang harus dijawab oleh sensus ekonomi. Mas Tommy. Baik, terima kasih Leo. Saya ingin mulai dari Pak Suryamin. Pak Suryamin, Presiden kemarin menyampaikan bahwa sekarang pegangan untuk bicara data harus berasal dari BPS. Kalau boleh Pak Suryamin menjelaskan, dari 2006 sampai sekarang, 10 tahun, apa sih sebetulnya yang menarik dari perekonomian kita, Pak Suryamin? Oke, baik. Selama 10 tahun terakhir ini yang kami duga ya, dan barangkali kita juga akan setuju lah ya, Pak Surya. Jadi dari sensus 2006 ke sensus 2016 ini kami menduga akan ada perubahan struktur ekonomi. Ya. Jadi kalau 2006 kita menghasilkan hasil sensus 2006 itu menghasilkan 22,6 juta usaha, ya. Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di seluruh lapangan usaha di luar sektor pertanian tentunya. Nah, kita bisa memprediksi sekarang tentu lebih dari itu. Dan ada yang patut kita perhatikan. Kami menduga akan ada perubahan struktur ekonomi tadi. Kalau dulu kita tidak pernah mendengar seperti adanya menyebut ada Gojek, ada e-commerce dan lain sebagainya. Sekarang bermunculan lapangan usaha baru, dan tentunya lapangan usaha yang sudah seperti yang sektor real itu pasti tetap ada. Tapi tambahan sektor ekonomi sehingga merubah struktur ekonomi secara keseluruhan, itu yang akan kita dapatkan. Dari jumlah saja nanti akan bisa kita lihat ya Pak ya? Dari jumlah saja bisa kita lihat.
satu gambaran lagi, 10 tahun yang lalunya lagi atau 20 tahun dari sekarang, sensus karena sensus itu kita lakukan 10 tahun sekali pada tahun yang akhiran angka 6, tahun 96 itu kita mendapatkan 16 juta lebih usaha dan perusahaan, semua level, semua skala dan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam 10 tahun yang lalu itu sudah berubah menjadi 22,6 juta. Bertambah 6 juta ya? Tambah 6 juta, katakan saja, tapi kita bisa belum tentu berapa nantinya, tergantung dari pendataan sekarang dari tanggal 1 sampai 31 ini. Katakan sama saja, kita bisa membayangkan berapa jumlah usaha, seluruh lapangan usaha di luar sektor pertanian. Padahal kita juga mempunyai rumah tangga pertanian hasil sensus pertanian 2013 26 juta. Maka begitu besarnya potensi yang kita miliki yang kita miliki yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tentunya. Pak Bobi, apa yang diharapkan dari sensus ekonomi tahun 2016 ini dari kacamata kantor Menko Perekonomian? Iya. Jadi di dalam sensus ekonomi 2016 ini ada tujuan umum dan tujuan khususnya. Tujuan umum yang menarik adalah sensus ini akan mendata populasi usaha menengah dan besar dan juga usaha mikro dan kecil. Menurut wilayah, lapangan usaha dan juga skala usaha. Tentu kelengkapan data yang nanti akan diperoleh akan sangat membantu pengelolaan kebijakan perekonomian, khususnya dalam upaya kita melakukan reformasi struktural. Seperti diketahui, sejak tahun lalu pemerintah melangsungkan paket kebijakan ekonomi, dan di dalam paket itu langkah-langkah upaya kita untuk meningkatkan industrialisasi dan juga meningkatkan sektor-sektor produktif pada umumnya. Artinya dari hasil sensus nanti akan bisa ditentukan arah kebijakan kita untuk 10 tahun yang akan datang, begitu? Betul. Baik. Nanti coba akan kita dalami lagi, khususnya dari tempatnya Mas Haryadi dan Mbak Eni. Dari kacamata pengusaha sendiri, apa sih yang dirasakan perubahan dalam 10 tahun terakhir ini? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Challenge. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Economic Challenge. Sebelum kita lanjutkan dialog, saya masih punya beberapa data yang tadi kalau Anda menyimak, seperti dikatakan Kepala BPS Suryamin, bahwa ada transformasi struktur ekonomi. Saya punya data di sini dari Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2016 yang memperlihatkan bahwa bagaimana momentum untuk belanja atau keinginan untuk belanja di Indonesia sebetulnya masih cukup kuat, khususnya untuk sektor konsumsi di umur 18 hingga 29 tahun. Kalau kita melihat data di sini adalah data 2015 dibandingkan tahun 2014. Kita lihat kelas fashion atau untuk pakaian, kita masih melihat ada peningkatan 4%. Untuk yang menarik adalah parfum, untuk minyak wangi masih bertumbuh 13% keinginan untuk belanjanya. Sementara smartphone kita melihat satu fakta yang menarik, sudah 0%. Karena mungkin Anda juga di rumah punya lebih dari satu handphone. Dan kita melihat bagaimana untuk beberapa benda lain seperti benda-benda berjangka panjang, mobil, itu turun 4%. Sementara untuk properti turun 6%. Ini mungkin bisa dipotret sebagai keinginan konsumen untuk berbelanja. Kita melihat data berikutnya dari Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2016. Kalau kita melihat bagaimana konsumen Indonesia yang menggunakan akses internet itu mulai meningkat. Kita melihat data 2010 yang berwarna biru Indonesia masih relatif rendah, tapi kalau kita melihat yang berwarna hijau muda, ini data tahun 2015, peningkatan terjadi sangat pesat. Kita melihat masih relatif kalah dibandingkan negara-negara emerging countries yang lain seperti Brazil, China, dan Rusia. Kita melihat juga bagaimana kemudian
di Indonesia peningkatan pengguna online, belanja online kita mengetahui bersama-sama dari tahun 2014 yang warna hijau muda ini meningkat sangat signifikan tahun 2015 sangat tinggi, dan ini data kami peroleh dari Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2016. Kalau kita melihat bagaimana orang menggunakan smartphone atau telepon pintar untuk menggunakan akses internet untuk berbelanja, kita melihat juga peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Kalau membaca tren ini, seharusnya inilah yang bisa dipetakan atau dipotret lewat sensus ekonomi, dan itu bisa membantu pemerintah mungkin merealokasi atau merebalancing alokasi sumber dayanya, Mas Tommy. Baik, terima kasih Leo. Saya ingin mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi, Pak. Sejauh mana data yang diberikan itu memang rahasia dan tidak bocor kemana-mana? Oke, baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, memang disebutkan di situ bahwa responden wajib memberikan, atau gini, responden boleh menolak kepada pesurvei yang lain, tapi wajib memberikan data kepada BPS, karena BPS memang diberi tugas oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 untuk menyelenggarakan sistem statistik nasional. Dan data yang diberikan kepada petugas survei BPS itu dijamin kerahasiaannya. Jadi data individu perusahaan, apakah dari mikro, kecil, menengah, besar, seluruhnya dijamin, dijaga kerahasiaannya, tidak akan disebarluaskan atau diekspos dalam bentuk data individu. Hanya untuk kebutuhan memotret perekonomian kita. Hanya untuk kebutuhan memotret ini. Dan sebetulnya ada juga dua yang penting barangkali yang harus diketahui juga, dan saya selalu mengulang-ulang, data kerahasiaan data dijamin oleh undang-undang, tidak dipungut biaya, gitu. Tidak dipungut biaya, dan juga tidak akan disebarluaskan data itu secara individu. Pak Suryamin, kan akhirnya data itu akan penting untuk basis data nasional kita. Pengalaman 2006, Pak, apakah teman-teman pengusaha memberikan data yang akurat sehingga kemudian memang BPS bisa mengolahnya dengan baik? Atau bagaimana cara menjamin atau mengecek bahwa data yang diberikan itu memang data yang valid? Ya, di dalam teknik berwawancara atau teknik survei memang ada satu cara konsistensi cek, ya. Tetapi kalau untuk pendataan lengkap seperti yang dilakukan sekarang ini, itu kan variabelnya itu tidak terlalu banyak, Mas Tommy, tapi juga cukup penting seperti jumlah tenaga kerja. Artinya bahwa memang mereka atau petugas survei itu menggali, kemudian berwawancara, kemudian melihat situasi dan lain sebagainya. Selain juga diminta kejujurannya dari para pengusaha itu, para petugas juga melihat juga gitu. Kalau misalkan untuk yang mikro kecil mengatakan pendapatannya sekian atau yang dihasilkan sekian, tapi melihat tenaga kerja cukup banyak, itu ada juga tidak langsung dicatat begitu saja. Sehingga ditambah juga dengan sosialisasi seperti ini, ya kita harapkan, dan menurut kami itu cukup. Berapa lama sih, Pak? Cukup bagus. Apa nanti survei dilakukan pada seorang pengusaha itu? Sebenarnya tidak terlalu lama. Tidak lama ya, Pak? Tidak terlalu lama. Yang memang ada dua tahap. Yang pertama, listing di rumah tangga itu ada siapa saja, dari mulai kepala rumah tangga sampai anggota rumah tangganya 2 atau 3. Kemudian setiap anggota rumah tangga ini ditanya mempunyai kegiatan usaha apa enggak. Nah, produknya apa, gitu ya, sektornya apa, nanti akan ditentukan apakah manufaktur, apakah perdagangan, apakah jasa, apakah jasa dan lain sebagainya. Setiap individu, sehingga betul-betul ini diharapkan keterbukaannya, jangan ragu-ragu, jangan takut untuk mengatakan bahwa di kami ada kegiatan ini atau di kami tidak ada kegiatan ini, sehingga total daripada usaha yang kita dapatkan itu bisa menggambarkan total keseluruhan dari mikro, kecil, menengah, dan besar. Baik. Pak Bobi, kembali mengenai apa yang tadi Pak Bobi sampaikan berkaitan dengan transformasi struktural. Seperti apa kondisi sekarang dan apa sebetulnya yang digambarkan dan diinginkan oleh pemerintah ke depan itu? Iya, jadi seperti yang sering kita dengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini
kita mengalami yang disebut dengan deindustrialisasi. Jadi kontribusi sektor industri terhadap PDB cenderung menurun. Ya. Dan kita ketahui juga ada proses perpindahan tenaga kerja ya, dari pertanian kepada sektor-sektor non pertanian. Tentu melalui sensus ekonomi ini kita akan mengetahui dengan baik bagaimana proses migrasi yang terjadi baik antar sektor, antar wilayah dan juga antar skala usaha. Ya, jadi bagaimana perpindahan dari usaha mikro ke usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Ya. Nah tentu ini akan menjadi poin yang penting bagi pemerintah ya, dalam mendorong proses migrasi kepada perkembangan sektor produktif yang lebih tinggi ke depan. Mbak Eni, kalau kemudian kita melihat lagi, sebetulnya memang apakah karena tidak ada basis datanya atau kita tidak berani untuk melakukan fokus, kan arah kebijakan kita khususnya di industri itu kan broad based spectrum. Betul. Akibatnya Indonesia itu kan tidak pernah punya unggulan. Iya. Apa sih sebetulnya harus menjadi unggulan kita? Iya. Terutama setelah nanti kita punya data dari Iya, BPS. iya. Tapi kita harus lihat lebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Sains. Anda masih di Economic Challenges yang sedang membahas menakar potensi ekonomi. Mbak Eni, terus terang saya pribadi kadang-kadang sedih juga melihat India yang fokus untuk pengembangan industri basis software, Korea hardware gitu. Sementara kita tidak pernah punya apa sih yang menjadi unggulan kita. Selalu setengah hati. Apa yang kemudian sebetulnya perlu kita pertajam kelak nanti setelah kita mendapatkan data sensus ekonomi ini? Iya, jadi kalau data yang terkumpul itu akurat dan valid, tentu arah dan kebijakan yang akan kita kembangkan juga akan tepat. Katakanlah misalnya dari sisi industri tadi, mengapa industri terjadi deindustrialisasi? Nah, karena ketika kita mengambil data, katakanlah data yang ada ini tidak pas, maka arah kebijakan industri kita juga gamang. Ditambah lagi memang selama ini kita tidak pernah punya policy industri yang jelas. Nah, sehingga memang ketika nanti kita dari hasil sensus ekonomi ini terpetakan mana katakanlah kelompok usaha-usaha yang berkembang, maka ini yang harusnya di-challenge oleh pemerintah. Dan ini yang nanti bisa menjadi mana yang harus menjadi unggulan atau yang diprioritaskan. Jadi nggak semua, apalagi di tengah kompetisi yang sangat ketat, itu nggak mungkin kita memenangkan di semua komoditas. Nah, basis ini yang paling utama untuk menentukan, katakanlah industri mana sih yang kita memang mempunyai cukup competitiveness, daya saing, dan mana juga yang menghasilkan nilai tambah terbesar, dan mana juga yang mampu disupport oleh potensi domestik kita. Baik. Nah, ini semuanya tergantung datanya Pak Suryamin nanti. Sejauh mana sebetulnya pemerintah berani melakukan atau meninggalkan kebijakan broad based spectrum itu seperti yang katakan Mbak Eni? Iya, saya kira di dalam paket kebijakan sudah terlihat beberapa industri mendapat dorongan yang kuat dari pemerintah terkait dengan kebutuhan kita saat ini seperti industri farmasi. Ya, jadi karena kita sudah menjalankan jaminan sosial universal, ya, maka penting sekali kita memiliki kemampuan dalam penyediaan produk obat-obatan. Ya. Selain itu, kita juga mendorong industri seperti industri yang mendukung sektor perhubungan, ya, seperti industri kapal laut, ya, industri pesawat terbang. Ya. Kemudian tentu kita akan mendorong beberapa industri yang sekarang menjadi sektor unggulan kita di dalam ekspor.
seperti industri tekstil, alas kaki, otomotif. Ya, itulah industri-industri yang kalau Bapak dan Ibu ikuti di dalam paket kebijakan mendapatkan insentif-insentif untuk berkembang lebih cepat. Baik. Kalau teman-teman Apindo sendiri melihatnya sendiri apa yang digambarkan oleh Pak Bobi seperti apa, Mas Haryadi? Ya memang kita kan mengharapkannya bahwa akan ada peningkatan nilai tambah dari sektor yang ada sekarang ini ya. Apalagi kalau kita lihat bahwa kompetisinya ini semakin lama semakin ketat, Mas. Jadi harapan kita memang betul-betul transformasi struktural terjadi betul. Jadi dari yang sifatnya ekstraktif, industri ekstraktif betul menjadi industri olahan yang memberikan nilai tambah tinggi. Nah, cuman perkaranya adalah kita berharap arahnya ini kita akan menjadi trendsetter gitu. Ya. Kita penghasil kelapa sawit terbesar, penghasil karet, penghasil hasil laut yang besar. Nah, ini merupakan bekal kita untuk menjadi trendsetter di dalam pertumbuhan ekonomi, Mas. Jadi rasanya karena sebagian dari kita bahkan pembuat kebijakan juga masih kadang-kadang skeptis ya. Kita itu diposisikan follower. Contohnya, kita selalu takut mengenai pengelolaan fiskal dan moneter kita. Kita selalu dibayang-bayangi bahwa kita punya obligasi surat utang negara kita dipegang oleh asing sekian persen, 60%, di pasar modal sekitar 40%. Ini harus dirubah gitu loh mindsetnya. Kalau kita mau serius ya bahwa kalau kita mau menjadi trendsetter, ya harus serius menjadikan bahwa tadi nilai tambah itu menjadi besar dan kebijakan di sektor moneter dan fiskal kita itu menjadi lebih baik gitu. Kalau sekarang ini memang menjadi lemah karena memang justru kita memberikan bunga imbal hasil yang lebih tinggi. Ya tenang aja orang asing pada mau pegang obligasi kita semua kalau begitu kan. Baik. Pak Suryamin, kalau dari pengalaman 2006 Pak, kan susah payah juga 26,6 juta yang harus didata itu. Sejauh ini dimanfaatkan optimal atau untuk tidak menetapkan arah kebijakan ekonomi kita ke depan? Tentu ya, saya melihat tentu karena memang hasilnya ini setiap sektor ini langsung dikomunikasikan dengan KL, kalau sekarang KL, kalau dulu departemen KL terkait. Sektor industri manufaktur nanti akan digunakan oleh Kementerian Perindustrian, Perdagangan, karena ini kan sektor ekonominya cukup banyak sekarang itu, sekitar 16 lapangan usaha sekarang gitu kita sebut, karena ada 17 kita cabut 1 pertanian, ini cukup banyak. Pertambangan juga jangan dibayangkan migas saja, tapi pertambangan penggalian dari pasir, batu kali sampai batu-batu pualam yang bisa jadi barang industri. Kemudian konstruksi, perdagangan dalam negeri, luar negeri, perhotelan, transportasi, sampai ke jasa-jasa. Artinya ini memang potensi untuk dikembangkan oleh KL masing-masing. Dan pengalaman yang... Dan detail sekali nanti ya. Detail sekali. Dan satu kekuatan yang besar juga dari hasil sensus ekonomi 2016 ini, karena 10 tahun sekali, ini usaha mikro kecil ini kan jarang. Kalau mikro kecil itu ya betul-betul 10 tahun sekali kita bisa mendapatkan gambaran. Kalau menengah besar, salah satu contoh industri manufaktur, itu ada survei tahunan yang complete enumeration. Seperti melengkapi survei seperti sensus. Tetapi mikro kecil yang jumlahnya akan puluhan juta, dan kita sekarang ya pemerintah sedang menggalakkan atau mengembangkan memang UMKM itu. Ini kita akan dapatkan. Berapa jumlah petugas yang diturunkan untuk survei kali ini? Jumlah petugas yang kita turunkan di seluruh Indonesia sekitar 340 ribuan. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk? Anggaran totalnya totalnya itu 2,39 triliun. Tetapi 95% lebih itu memang untuk upah mereka itu, untuk upah petugas. Baik, ini yang menjadi sangat penting, kita sudah mengeluarkan sumber daya yang luar biasa seperti ini, effort yang luar biasa tentunya harus kita optimalkan. Nanti di bagian terakhir coba akan kita dalami apa saja yang perlu supaya kemudian upaya dari teman-teman BPS itu tidak sia-sia. Tetaplah bersama kami di Economic Challenges.
kita di bagian terakhir dari diskusi kita malam hari ini, Mas Haryadi. Tadi Pak Suryamin menyampaikan ada 340.000 petugas yang akan melakukan pendataan mulai dari Sabang sampai Merauke. Ada dana sekitar lebih dari 2 triliun kita keluarkan. Apa sebetulnya yang bisa disampaikan oleh teman-teman Mas Haryadi supaya kemudian effort yang luar biasa ini tidak sia-sia? Ya tentu saya berharap para pelaku usaha memberikan data yang sebetulnya ya, karena pengalaman kami sih itu selalu kalau bicara survei diturun-turunin tuh datanya. Ya, apalagi sektor saya kan di perhotelan itu udah minta ampun deh kalau kita melakukan istilahnya analisa ya untuk persaingan tuh selalu yang namanya occupancy rate itu diturun-turunin. Room rate-nya juga diturun-turunin. Yang saya harapkan ini tidak terjadi lah. Satu itu ya kita harapkan semua memang bisa secara terbuka, jujur memberikan ini datanya. Kedua, harapan kami juga dari segi pencacah juga kualitasnya juga yang benar juga. Soalnya pencacah kan kalau misalnya dia juga nakal gitu ya, datanya juga ya masih tidak sempurna atau enggak males turun atau gimana, datanya ngarang juga bisa kedua. Nah, yang ketiga yang kita harapkan bahwa kalau nanti hasilnya itu memang bagus, artinya semua memberikan ini yang baik ya, feedback yang bagus hasilnya, kita harapkan pemerintah dan juga parlemen juga jangan terus melihat hasil bagus terus pikirannya aneh-aneh, bikin undang-undang CSR, bikin sesuatu yang akhirnya ini harus jadi pilar untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Makanya saya bilang bahwa kita itu bisa menjadi bangsa trendsetter, tapi juga ada perilaku yang kami lihat ada ingin mau enaknya sendiri gitu. Jadi justru mengurangi competitiveness kita dengan membuat beban-beban biaya baru gitu. Mbak Eni, apa yang kemudian bisa disampaikan baik pada pemerintah, kepada dunia usaha dan BPS supaya kemudian data yang kita dapatkan itu betul-betul memotret realita dan kenyataan yang kita hadapi sekarang ini? Ya, 2 hal yang urgent saya garis bawahi lagi tadi, profesionalisme dari petugas dan keterbukaan pengusaha. Nah, kita juga harapkan Mas Tommy, selain kita mengetahui struktur yang formal, yang juga harus di-capture dari survei ini adalah underground ekonomi. Nah, ini yang sering terlupakan karena struktur usaha kita ini kan hampir 60% masih informal. Dan informal ini tidak pernah tercacah di luar yang survei, yang sensus ini. Jadi kalau survei industri besar sedang ini memang dilakukan secara rutin, ini nggak pernah mengcapture, dan juga survei industri kecil menengah ini kan juga lebih ke formal. Nah, underground ekonomi ini nanti fungsinya banyak sekali. Bagaimana kita mau kembangkan dan juga apa yang bisa di-challenge dari kebijakan-kebijakan pemerintah untuk membuat usaha-usaha ini bergerak juga ke sektor yang formal. Pak Bobi, bagaimana menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi tadi, bahwa hasil yang nanti didapatkan betul-betul bisa melahirkan sebuah kebijakan yang tepat, tidak membuat kita cepat berpuas diri, tidak membuat kita salah dalam melakukan arah ke depan? Dan menambah beban, Mas. Iya, jadi saya kira data BPS selama ini sudah menjadi rujukan penting bagi pemerintah, baik itu yang sifatnya harian, bulanan, bahkan tahunan. Jadi sensus ekonomi 10 tahun ini sangat penting, khususnya bagi pemerintah dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Jadi saya sampaikan bahwa di dalam sensus ekonomi ini populasi usaha mikro, kecil, kemudian usaha menengah dan besar itu akan kita peroleh. Dan itu akan menjadi informasi yang penting bagi berbagai instansi. Seperti kita ketahui, khususnya untuk usaha mikro dan kecil, kegiatan pemerintah sangat banyak. Dan sejauh ini kita belum memiliki potret yang akurat. Oleh karena itu, saya kira sensus ekonomi tahun 2016 ini akan menjadi rujukan yang sangat penting dalam upaya kita melakukan reformasi struktural dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Baik, Pak Suryamin, memang sering juga muncul kritik data di kita ini memang persoalan terberat. Akurasinya itu memang tidak bisa membuat pemerintah menjadikan menjadi pegangan. Sejauh mana nanti teman-teman 340.000 petugas itu seperti katakan Pak Haryadi tidak kadang-kadang mengisi sendiri dan tidak pernah ketemu dengan respondennya? Jadi kami yakin tidak akan terjadi, karena mereka ini kalau kita lihat
dapat 340.000 itu kita rekrut jutaan yang mendaftar, Pak Surya. Jadi jutaan, kemudian kita tes, setelah didapat 300, itu jutaan tuh. Didapat 340.000, kemudian kita training 4 hari. Bagaimana cara mengisi kuesioner, bagaimana memahami konsep definisi, karena kita kan harus, kalau di dalam statistik itu harus jelas banget setiap pertanyaan tuh apa konsep definisinya, sehingga nanti kalau digabungkan tuh harus sama gitu. Apa konsep definisinya, bagaimana cakupannya dan lain sebagainya. Dan mereka juga dilatih untuk berwawancara, bahkan kita juga berikan pelatihan tentang sikap dan lain sebagainya, bagaimana sekarang sikap. tinggal teman-teman Mas Haryadi memberikan data yang benar ya Pak. Betul. Dan mereka di dalam melakukan pendataan ke lapangan juga dikawal oleh pemeriksa. Supervisor. Ada pendampingnya ya Pak ya? Ada pendampingnya, karena mereka akan mendapat tugas, ada blok-blok sensus gitu ya, itu blok yang dibuat oleh BPS, sehingga wilayah kerjanya itu jelas. Ada di bawah desa itu kita buat lagi blok-blok wilayah pencacahan, dan mereka akan menyisir dari rumah ke rumah. Dari Pak, usaha ke usaha. 1 bulan ya Pak? Ini Selama mereka akan 1 melakukan bulan sampai akhir bulan Mei. Sampai 31 Setelah itu data Mei. diolah selesai kapan Pak? Nah, setelah diolah ini ada 2 target, Mas Tommy. Jadi yang pertama kita targetkan untuk pidato presiden tanggal 16, kita akan mendapatkan jumlah saja dulu yang jumlah besar ya, jumlah agregat. Dan kita targetkan akhir tahun secara lengkap. Kita punya data mengenai potensi ekonomi kita ya. Ekonomi populasi yang sangat baik. Terima kasih Pak Suryamin, mudah-mudahan teman-teman BPS menjalankan tugas dengan baik, dan setelah itu kita punya data yang lebih valid untuk membuat perencanaan ke depan. Mas Haryadi juga terima kasih, Mbak Eni dan Pak Bobi. Berakhirlah Ekonomi Challenge pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Surya Patomo pamit, dan rekan saya Leon Asa Moser mohon diri. Terima kasih dan selamat malam.